Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam silaturahmi. Halo lur, apa kabar? Semoga semuanya dalam keadaan baik-baik saja ya, dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Oke, sebelum kita lanjut bahas film episode ini, saya ucapkan dulu terima kasih yang sebesar-besarnya untuk kawan-kawan semua yang telah mendukung channel ini dengan cara subscribe, like, dan share ya. Dukungan teman-teman sangat berarti buat perkembangan channel ini lor. Oke, seperti biasa, siapkan kopi sambil udut. Mari kita lanjut. Di episode sebelumnya menceritakan pemberontakan besar-besaran kepada kerajaan Singosari yang dilakukan oleh kerajaan Gelang-Gelang yang dipimpin oleh Prabu Jayakatwang. Setelah Singosari runtuh oleh Prabu Jayakatwang, Raden Wijaya dan beberapa sisa petinggi kerajaan yang masih hidup kemudian memutuskan pergi dari wilayah Singosari. Di sini, pasukan Jayakatwang akan terus meronda seluruh pelosok Singasari sebelum Kanda tertangkap, Dinda. Cerita di episode ini diawali dengan ditampilkan suasana sebuah negeri yang jauh di seberang sana, yaitu di daratan Cina, di mana ditampilkan kelompok Mengsi dan kawan-kawan yang baru saja dari Jawa Dwipa, yang saat itu sebagai utusan dari Kaisar Kubilai Khan untuk menyampaikan surat kepada Prabu Kertanegara. Ini telah sampai kembali di negeri mereka sendiri dengan membawa seorang tahanan dari Jawa. Ya, dia adalah Empu Ranubaya yang mereka culik karena tertarik dengan pengetahuan Empu Ranubaya tentang pembuatan senjata pusaka. Ranubaya, kau ingin minum? Di sini Empu Ranubaya diperlakukan seperti seorang tawanan penjahat yang dirantai dan dikerangkeng. Bahkan tak segan-segan mereka juga menyiksa Empu Ranubaya. Ranubaya, coba kau lihat. Bagaimana menurutmu pedang ini? Rasanya tidak terlalu lama. Oh, jadi kurang panas. Katanya kamu ahli pedang, tapi ternyata tidak bisa mengukur panasnya pedang itu. Kakak loh, jurus ke-9. Sementara itu di tempat lain ditampilkan sepasang pendekar tengah berlatih olah kanuragan. Mereka berdua adalah Maesin dan Lao Sisan, atau biasa disebut pendekar Lao. Mereka berdua adalah suami istri. Ada orang. Langkah kakinya ringan, dia bukan orang sembarangan. Oh, kakak Kausi. Adik lo, Selamat datang, kakak. adik Mei. Tak lama berselang muncullah seorang petinggi kerajaan yang ternyata itu adalah Panglima Kaosing, kakak seperguruan dari mereka berdua. Bagaimana kabarnya guru kita saat ini? Beliau sudah mengasingkan diri, menjauhi dunia ramai. Kalau tidak penting sekali, kami tidak boleh ke sana. Wah, pedangmu bagus sekali adik lo. Pedang ini hanya pedang biasa, bukan pedang pusaka. Ilmu pedang adik lo sangat tinggi. Dengan memiliki pedang ini, adik lo bisa menjadi pendekar pedang yang terpandang. Hari sudah sore, aku harus segera kembali ke istana. Hormat kepada yang mulia. Keesokan harinya ditampilkan sebuah istana dengan singgasana yang megah khas negeri Cina dengan raja besar mereka bernama Kaisar Kubilai Khan. Dalam pertemuan itu, Mengci langsung tampil menghadap dan melaporkan tentang kegagalannya menjalankan tugas ke Singosari karena Prabu Kertanegara tak bersedia mengakui kebesaran negeri Mongol. Yang mulia, Raja Sepu tidak mau menerima uluran tangan Yang Mulia untuk diajak bekerja sama. Perbuatan Raja Sepu tidak bisa dimaafkan karena meremehkan Yang Mulia. Hamba mohon ampun atas ketidakmampuan hamba menjalankan tugas negara. Tapi, hamba telah berhasil menawan seorang ahli pembuat pedang dari negeri Sepo untuk hamba persembahkan kepada Yang Mulia. Negeri Sepo adalah sebutan orang-orang Mongol untuk negeri Jawa. Untuk meredam kekecewaan sang kaisar, Mengci mempersembahkan tawanan yang dibawanya dari Jawa, yaitu Empu Ranubaya. Yang Mulia,
Berdasarkan laporan Jenderal Chenpi, orang tua itu bukanlah orang sembarangan, tetapi seorang ahli pembuat pedang pusaka yang sakti. Pedang Mengci dan Wang Chao patah berkeping-keping, dibabat oleh kerisnya. Yang mulia, dia bisa kita manfaatkan. Begitu mendengar tentang Empu Ranubaya, Kaisar Kubilai Khan kemudian memberinya tugas untuk membuat sebuah senjata pusaka. Dengan imbalan kalau pedang buatan Empu Ranubaya bisa mematahkan pedangnya, maka Empu Ranubaya akan dibebaskan, serta penyerangan ke negeri Sepo akan dibatalkan. Kau kuberi waktu 1 minggu. Jika pedang buatanmu dapat mematahkan pedangku, kau akan kuampuni. Tetapi jika gagal, negerimu akan kuserbu. Seluruh pembuat pedang di negerimu akan ditawan dan dibawa kemari. Kau Sing, Hamba yang mulia. urus tawanan itu. Beberapa waktu kemudian ditampilkan Mengci tengah mengobrol dengan seorang panglima, yaitu Panglima Sipi. Kaisar pernah melakukan pembaharuan politik dengan suku Han. Dalam obrolan itu, Mengci yang mempunyai dendam sakit hatinya kepada Prabu Kertanegara mencoba mempengaruhi Panglima Sipi agar mendukung rencananya menggagalkan pembuatan pedang Kaisar. Mengci khawatir bila pedang yang dibuat oleh Empu Ranubaya pasti akan bisa mengalahkan pedang Kaisar. Dengan begitu penyerangan ke negeri Sepo akan dibatalkan. Mengci juga mengatakan kepada Panglima Sipi bahwa bila mereka bisa mengalahkan Singosari, maka Panglima Sipi bisa menjadi kaisar baru di negeri Sepo. Saya akan menggagalkan orang tua itu membuat pedang agar kaisar marah. Negeri Sepo adalah negeri yang makmur dan rakyatnya patuh. Di sana Tuan akan menjadi kaisar baru. Namun rupanya Panglima Sipi belum tertarik dengan ucapan Mengci dan kemudian mengusir Mengci. Takmu kotor. Pengawal, seret orang ini keluar. Baik, ayo. Panglima! Apa? Apa kau tidak ingin jadi kaisar? Hah? Sementara itu di penjara diperlihatkan Empu Ranubaya tengah termenung memikirkan nasibnya. Kerinduannya kepada kampung halaman, kepada murid-muridnya Arya Kamandanu dan juga Wirot. Tak lama datanglah Panglima Kausing yang bertanya kenapa belum memulai pekerjaannya membuat pedang Kaisar. Ya, di sini memang Empu Ranubaya masih terlihat enggan menyanggupi permintaan Kaisar. Di dunia persilatan akan timbul malapetaka pembunuhan. Patua, perintah Kaisar tidak bisa tidak harus dipatuhi. Tapi jika kau berhasil membuat pedang pusaka yang paling dahsyat, aku yakin Kaisar akan berubah pikiran. Dan kau akan bebas dari malapetaka. Betul. Apa yang Tuan katakan? Setelah mendengar perkataan Panglima Kausing, akhirnya Empu Ranubaya bersedia membuatkan pedang pusaka permintaan Kaisar. Tuan, tolong persiapkan peralatan yang saya butuhkan. Maksud saya mengundang adik berdua ke kota raja. Sebetulnya ingin memperkenalkan seorang ahli pembuat pedang dari Tumapan. Dia tahanan yang ditawan Tuan Mengci ketika diutus ke Tumapan. Beberapa waktu kemudian, Panglima Kausing bertemu dengan dua adik seperguruannya, Lausisan dan Meisin. Ranubaya namanya. Panglima Kausing berniat memperkenalkan Empu Ranubaya kepada Pendekar Lau, karena dia tahu adik seperguruannya itu sangat tertarik dengan keahlian pembuatan pedang. Adik Lo sudah lama berkecimpung di bidang pembuatan pedang. Karena saya merasa kurang pengetahuan di bidang itu, maka saya mengundang adik Lo kemari untuk membantu saya. Tak beberapa lama mereka bertiga mendatangi Empu Ranubaya di tempat kerjanya. Dan kemudian mereka saling memperkenalkan diri. Patua, mereka adalah adik seperguruan saya. Namanya Lausisan dan Meisin. Dari sinilah awal kedekatan mereka. Hari-hari berikutnya Pendekar Lau dan Meisin dengan penuh keseriusan selalu menemani Empu Ranubaya dalam pekerjaannya. Pendekar Lau yang juga cukup mengetahui dalam pembuatan pedang sampai dibuat heran dengan cara Empu Ranubaya dalam membuat pedang.
Sampai suatu ketika, karena terlalu banyak mengeluarkan tenaga dalam, tiba-tiba tubuh Ranubaya melemah. Melihat itu, Pendekar Law dan Mesin kemudian langsung menolong Ranubaya. Pendekar Law mencoba menyalurkan tenaga dalamnya untuk menormalkan kembali detak jantung Empu Ranubaya. Terima kasih. Tuan Lo telah menyelamatkan saya. Orang-orangnya Kaosing dapat kita jebak, Panglima. Sementara itu di tempat lain, Panglima Sipi kembali bersama dengan Mengci. Rupanya kini Panglima Sipi telah terbujuk oleh Mengci, sehingga dia kini mendukung rencana Mengci menggagalkan pembuatan pedang Empu Ranubaya. Beberapa hari berlalu, kini pembuatan pedang pusaka permintaan Kaisar telah selesai dan akan segera diserahkan kepada Kaisar. Pedang itulah yang akhirnya dikenal dengan nama Pedang Naga Puspa. Semoga pedang ini akan membawakan kedamaian dan ketentraman bagi umat manusia. Besok siang, pedang ini dapat diserahkan kepada Kaisar. Saya berharap dengan menerima persembahan pedang pusaka ini, Kaisar membatalkan perang. Tuan Lo ingin mencoba? Silakan. Ya! Pedang ini kuberi nama Naga Puspa. Perintahku, bunuh saja. Namun di tempat lain, Mengci telah memulai rencananya. Dia membayar orang untuk membunuh Empu Ranubaya dan merebut pedang buatannya. Dan orang-orang suruhan Mengci itu sebenarnya adalah orang-orang Panglima Kaosing. Mengci sengaja menyewa mereka agar terkesan bahwa Panglima Kaosinglah yang menyuruh mereka. Ranubaya harus mati dan pedang pusaka diserahkan kepadaku. Setelah melumpuhkan beberapa penjaga, mereka langsung ke penjara Empu Ranubaya. Dia mengatakan kepada Empu Ranubaya bahwa dia adalah suruhan dari Panglima Kaosing untuk membebaskan Empu Ranubaya dengan alasan Kaisar berubah pikiran. Dan Empu Ranubaya pun percaya. Baik. Luar biasa. Ranubaya, mau kemana kau? Namun ketika di luar, barulah semua terbuka bahwa Empu Ranubaya telah dijebak agar seolah-olah dia sendiri yang melarikan diri. Kau menjebakku. Beruntung kemudian datanglah Mesin dan Pendekar Law yang menyelamatkan Empu Ranubaya. Jangan sampai lolos! Genpe, kenapa tahanan melarikan diri tidak kau tangkap? Ayo! Kejar! Ojisan, apakah Panglima Kaosing yang menyuruh kamu membantu Ranubaya untuk melarikan diri? Ini semua menduga bahwa Panglima Kaosinglah yang dibalik semua ini. Ranubaya! Kau bohong padaku. Rupanya ada yang tidak beres. Kemudian Mengci menghadap kepada Kaisar dan membuat laporan palsu, sehingga Kaisar memerintahkan menangkap Ranubaya dan semua yang terlibat. Yang Mulia, orang Sepo itu telah berkomplot dengan saudara seperguruan Tuan Kaosing. Aku perintahkan menangkap dan membunuh Ranubaya serta komplotannya. Sekarang kita akan kemana? Ayahku akan datang hari ini. Ayo kita pulang. Sementara itu Mesin dan Pendekar Law kemudian membawa Empu Ranubaya pergi ke tempat gurunya. Namun rupanya Mengci dan para pasukannya juga mencari mereka di sana. Di sini sebenarnya ada Panglima Kaosing. Namun dia tak bisa berbuat apa-apa karena perintah penangkapan Empu Ranubaya adalah perintah langsung dari Kaisar. Kenapa kau mau menangkap guruku? Aku diperintah Kaisar untuk menangkap pelarian. Kau membuat laporan yang tidak benar pada Kaisar. Jadi kau berani melawan perintah Kaisar? Perintah Kaisar
Apa yang menghalangi menangkap pelarian harus dibunuh. Karena pedang pusaka yang saya buat inilah timbul malapetaka. Tuan Losisan, aku tidak bisa membalas budi baikmu. Melihat itu, ayah Mesin dan Empu Ranubaya kemudian memilih melepaskan nyawanya sendiri. Setelah sebelumnya, Empu Ranubaya menyerahkan pedang naga puspa kepada Pendekar Law. Ingat pesanku, pedang ini bukan untuk membunuh sesama. Jagalah pedang ini baik-baik. Ayah! Ayah! Guru! Cepat kalian pergi. Urusan ini biar aku yang selesaikan. Tinggalkan tempat ini jauh-jauh. Cepat! Pasukan Kaisar tidak akan berhenti mengejar kita. Lalu kita harus meninggalkan negeri ini. Setelah berhasil melarikan diri, Pendekar Law dan Mesin kemudian memutuskan meninggalkan daratan Cina. Karena memang tak mungkin terus berada di negeri itu, karena Kaisar pasti akan terus mengejar mereka. Kita akan pergi kemana, Kak? Di sebelah selatan dari tembok besar ini. Di sana sering ada kapal layar menuju Laut Selatan. Kita bisa berlayar ke negeri Cebu. Dengan membawa pedang naga puspa, mereka berniat pergi ke negeri Jawa. Oke lor, sampai di sini episode kali ini. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam silaturahmi.